Shalom semua, hari ini saya ingin menyampaikan tentang pentingnya Roh Kudus ya bagi kita anak-anak Tuhan, orang Kristen ya dalam menggunakan Tuhan. Nah, sebelum saya ingin menjelaskan dulu saudara. Jadi kita hidup ini manusia ada 3 roh saudara. Pertama ya roh manusia itu sendiri, dan roh jahat, dan roh Allah. Nah, roh manusia ini yang membedakan kita dengan binatang saudara. Karena roh manusia ini dari Tuhan saudara, dan dia bersifat netral saudara. Dan roh manusia ini punya special gift dari Tuhan, itu kehendak bebas saudara. Hidup mau dipimpin oleh kedagingan, roh jahat, atau roh Allah. Nah, ini pentingnya saudara, kita anak Tuhan itu penting harus pimpin Roh Kudus. Kita harus punya Roh Kudus dalam hidup kita. Karena kenapa saudara? Kalau kita punya Roh Kudus saudara, kita bisa menghasilkan buah-buah roh saudara. Dan tanpa Roh Kudus kita tidak akan bisa menghasilkan buah-buah roh itu saudara. Dan kedua saudara, dan dengan Roh Kudus saudara, pengikutan kita akan Tuhan itu tidak kering saudara. Kita jadi melayani dan kita beribadah, kita punya urapan saudara. Jadi kita tidak kering saudara. Kita berdoa menyembah saudara. Jadi ya kita langsung connect. Itu ibarat kayak server saudara, Roh Kudus itu. Jadi kita langsung connect ke Tuhan saudara. Nah, kalau kita menyembah dengan kedagingan saudara, ikut Tuhan dengan kedagingan, itu hanya rutinitas saudara jatuhnya, dan itu akan bosan saudara, dan tidak akan kuat lama-lama saudara. Tapi saat kita berdoa menyembah dalam roh saudara, percaya sama saya saudara, 1-2 jam itu tidak akan cukup saudara. Dan kita pasti akan suka saudara untuk datang pada Tuhan saudara. Karena apa saudara? Itu saudara, ciri-cirinya orang yang punya Roh Kudus ya, rohnya bertumbuh. Pertama itu ya dia cintakan Tuhan saudara. Pertama dia tuh suka berdoa. Yang kedua dia suka baca Alkitab, dia suka ngobrol sama Tuhan, dan dia suka menyembah, dia suka memuji Tuhan saudara. Itu ciri-cirinya saudara. Roh Kudus dalam diri seorang itu hidup atau menyala-nyala. Dan lebih menyala lagi saudara, dia bahkan ingin sekali menyenangkan Tuhan dan melayani saudara, ataupun dengan melakukan berbagai hal saudara yang menyenangkan hati Tuhan. Dan ini saudara juga. Dan yang ketiga saudara, yang penting saudara dalam Roh Kudus ini, dia ini seperti GPS juga saudara. Nah, masing-masing kita kan punya reasoning ya yang Tuhan, rancangan Tuhan dalam hidup kita saudara. Nah, kita gak akan bisa saudara sampai ke destinasi Tuhan itu kalau kita responin dengan kedagingan saudara. Gak akan bisa saudara. Karena kenapa saudara? Karena kedagingan kita tuh lemah saudara. Kalau kita responin visi misi Tuhan yang roh saudara, misalnya gini saudara, misalnya kita pernah dinubuatkan atau pernah dapat visi dari Tuhan, misalnya kita akan dijadikan hamba Tuhan atau seorang pengusaha besar gitu kan. Nah, itu masih roh saudara. Nah, memang kita harus menjadikan yang roh itu menjadi daging saudara. Nah, tapi kita nggak bisa saudara meresponi visi misi Tuhan itu dan kedagingan, karena nggak akan masuk logika, nggak akan masuk hitung-hitungan, dan kita akan banyak pertimbangan saudara. Tapi saat kita menyambut itu visi misi Tuhan itu dengan roh saudara, nah itu akan nyambung saudara, dan roh itu akan membimbing kita saudara. Makanya penting saudara, kita kalau mau sampai ke destinasi Tuhan, penting hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, itu kedua saudara. Jadi pertama itu seperti server saudara, dan kedua itu seperti GPS. Dan yang terakhir saudara, ini Roh Kudus pentingnya saudara itu sebagai materai saudara. Nah, itu sebagai pakaian pesta kita saudara. Pakaian pesta kita saudara pada saat kedatangan Tuhan kedua kali yang sebentar lagi saudara. Dan saat nanti kita kembali lagi saudara, kembali ke Tuhan saudara. Nah, itu sebagai pakaian pesta kita saudara, bahwa hidup kita di dalam Tuhan ya, ada roh Tuhan dalam hidup kita saudara. Bahkan ada ayat bilang Roh Kudus itu, jangan kau mendukakan Roh Kudus yang memeteraikan kita menjelang hari penyelamatan. Jadi ayat seperti itu saudara. Nah, tanpa Roh Kudus saudara, kita tidak akan berkenan di hadapan Tuhan, dan kita pun tidak akan bisa hidup menurut firman Tuhan saudara. Karena sangat sulit saudara melakukan firman Tuhan saudara dan mengikuti Tuhan saudara dan kedagingan, nggak akan bisa saudara. Yang ada mental saudara. Jadi mulai sekarang saudara, pentingnya saudara kita dibaptis oleh Roh Kudus. Pentingnya kita hidup pimpin Roh Kudus saudara. Pentingnya Roh Allah berkuasa atas hidup kita saudara. Semua saudara tokoh-tokoh di Alkitab, semua saudara orang-orang yang dipakai Tuhan di Alkitab, itu semua karena Roh Allah berkuasa atas hidup mereka saudara. Murid-murid Tuhan Yesus pun dulu ya pengen itu saudara. Tapi setelah Roh Allah berkuasa dalam hidup mereka saudara, mereka itu berani saudara memberitakan Injil. Dan begitu Daud saudara, ketika dia diurapi Roh Allah berkuasa dalam hidup dia saudara, dan dia mampu saudara melewati proses saudara untuk menjadi seorang raja saudara. Walaupun kita tahu saudara prosesnya tidak sangat tidak mudah sih ya saudara, prosesnya itu sangat berat saudara yang dilalui Daud. Tapi karena ada Roh Allah dalam hidup dia saudara, itu buat dia kuat saudara. Kalau dengan kedagingan saudara, itu seperti Saul jatuh saudara.
Dia akan nggak akan ada ketaatan saudara, dan tidak akan ada kesetiaan saudara tanpa roh Allah saudara. Kalau kita ikut Tuhan tanpa roh Allah, kita tidak akan setia dan tidak akan taat sama Tuhan saudara. Karena daging ini lemah saudara, daging ini penuh ambisi saudara, daging ini penuh amarah saudara, dan penuh banyak kekurangan saudara. Makanya dibilang roh penurut tapi daging lemah. Dan mulai sekarang saudara, berilah hidupmu dipimpin oleh roh Allah dan dibaptis oleh Roh Kudus saudara. Biar roh Allah bekerja dalam hidup kita sepenuhnya. Maka kita akan lihat bagaimana Allah bekerja dalam hidup kita dan membarui segala kedagingan, kejelekan, sifat buruk kita, dan kita akan menghasilkan buah-buah roh saudara. Nah itu saja saudara, Tuhan Yesus memberkati.